Oke, halo semua, balik lagi ke rekomendasi mingguan. Kita perhatiin pergerakan IHSG minggu lalu cenderung lebih ke arah sideways ya, koreksi juga menuju ke support. Nah, dari support kemarin di break di level 6819, tapi hari berikutnya rebound. Hari Jumat ada gap up, tapi ini gap up-nya close-nya di merah. Jadi ya, sebenarnya minggu depan akan menjadi sebuah penentuan. Prediksi minggu lalu, IHSG koreksi ke support dan beneran terjadi. Nah, untuk minggu depan, kita perhatiin apakah minggu depan kalau misalnya bisa lanjut naik, ini bagus. Nah, tetapi karena candle-nya begini, gap up, terus closing-nya ke bawah, jadi ada kemungkinan IHSG masih bisa koreksi terlebih dahulu, baru bisa melanjutkan penaikan. Jadi ada kemungkinan bisa tes support sekali lagi. Cuman balik lagi kita melihat sentimen dari dolar. Ya, dolar masih terus naik, ya. Dolar terus naik. Dan sekarang dolar DXY lagi berada di daerah resistennya. Oke. Nah, kalau dari sini mulai koreksi, ada kemungkinan IHSG kita bisa lanjut untuk naik. Cuman kalau ini masih break, bisa naik ke atas, kemungkinan besar kita punya indeks ya masih melanjutkan koreksi ke daerah supportnya. Gitu. Oke. Dari kalender minggu depan tidak ada berita yang bakal berdampak besar. Kita perhatiin yang merah juga nggak ada. Dari rupiah, nah, tanggal 1 ada pengumuman inflasi. Dampaknya apakah besar? Kita memprediksi bahwa kemungkinan inflasi bakal berada di level yang mirip-mirip saja. Tidak terjadi sebuah kenaikan dan juga tidak terjadi sebuah penurunan. Nah, kalau kalian perhatikan, konsensus dan forecast berada di level 5,4 dan forecast di 5,3. Nah, kalau misalnya tiba-tiba dari inflasi muncul ke level angka kepala 4, misalnya 4,9, 4,98 gitu, itu akan menjadikan sebuah hal positif bagi IHSG. Nah, jadi tergantung nih, kalau tanggal 1 nih hasil laporannya bagus, ini kemungkinan besar IHSG kita bisa kembali ke level resisten. Untuk di US, tidak ada yang menarik lagi sampai hari Jumat, juga tidak ada yang menarik sampai nanti ketika bulan minggu depannya lagi, itu barulah beberapa hal baru muncul. Oke, kita perhatikan harga komoditas. Ya, harga komoditas sendiri juga cenderung masih merah, cuma beberapa oil lagi naik, cuma nggak terlalu signifikan. Natural gas naik. Terus juga kita lihat nikel masih koreksi seperti biasa, jadi kemungkinan nikel masih turun. Copper juga koreksi wajar. Jadi ya, untuk komoditas, saham-saham komoditas yang menarik sekarang kita perhatiin saham-saham di berbasis energi. Berbasis energi rata-rata cenderung menarik. Oke. Ya, kita lihat untuk minggu lalu ada 5 saham pilihan. Yang pertama ada BRIS ya. Oke. BRIS hari Senin mentok ke resisten ya di level 1735, tidak berhasil di break. Selasa juga, Rabu juga, dan hari Kamis Rabu mulai koreksi. Nah, Kamis mulai rebound. Di sini kita melihat kemarin sentuh CL di level 1625. Jadi ya anggapan untuk mingguan CL terlebih dahulu. Ya. Cuman hari Kamisnya waktu ini berhasil closing hijau. Gua ada bilang di grup kalau misalnya ini menarik nih. Karena dia dari ke bawah sempat hampir ARB kalau nggak salah. Di sini ya hampir ARB, nah, bakal udah ARB. Terus mantul lagi, dan mantulnya lumayan bagus dengan volume yang bagus. Jadi ada kemungkinan BRIS itu masih bisa naik. Dengan level jaga sekarang, kita jaga aja di level 1575. Oke, jadi ya masih punya posisi, masih bisa di hold. Kita enter dulu 1735, harus bisa di break, baru bisa lanjut ke level 1900. Yang kedua ada Bird. Oke, Bird kemarin kita mengincar di buy on weakness ya, di hari Senin. Sempat turun ke 1740, entry kita di level 1675 sampai dengan 1720. 1720 ini belum kesentuh. Nah, tapi hari Selasanya kesentuh nih. Pas dapat di bawah 1685 langsung mantul, sekarang masih sideways. Jadi kecenderungannya sekarang masih ke arah sideways untuk Bird dengan situasi resisten di level 1880, supportnya masih di level 1690. Oke, jadi posisi Bird sekarang 1790 ya, kita masih floating profit. Jadi ya masih punya posisi bisa di hold terlebih dahulu. Nah, nanti kita mulai jual ketika udah menyentuh level 1880 kalau misalnya nggak berhasil di break. Yang ketiga ada Bumi ya. Bumi kemarin dekat support, kita coba untuk spekulasi buy on weakness, tapi ternyata supportnya di break. Selasa di break, Rabu masih turun, Kamis mantul, Jumat juga mencoba untuk balik ke atas tapi nggak berhasil.
Jadi ini anggapan dia break support terus dia retrace ya. Dan ini kemungkinan besar masih bisa koreksi bumi ke level sekitar 120-an. Ya, 123 sampai 127. Jadi kita tunggu aja dulu. Untuk sekarang posisi wait and see. Yang kemarin ikutan mingguan ya prefer CL terlebih dahulu. CL. Oke, yang keempat ada PDPP. Oke, PDPP sendiri kita kemarin instruksinya adalah ketika dia bisa break 2 atau 4, kita buy. Jadi buy on breakout. Dan terus naik, hari Selasa juga masih naik, Rabu juga masih mencoba untuk break resistance. Jadi kita perhatiin di sini sebuah resistance ya, 222. Dan ini adalah daerah hampir TP2 kita. Cuma ya untuk sekarang posisinya masih bolak-balik. Cuman kita dengan situasi candle begini kita bisa spekulasi untuk buy on weakness di sekitar 200 sampai 206. Oke. Yang terakhir ada MLPL. Nah, MLPL sendiri sebenarnya masih menarik ya. Kalau kita perhatiin supportnya di 102 masih kuat. Cuma memang kemarin kita spekulasi untuk CL di 105 ya, CL udah tersentuh. Jadi untuk sementara kita CL terlebih dahulu aja untuk MLPL. Nah, untuk yang posisi buy on weakness lagi, kita tunggu aja ketika dia mulai membentuk sebuah pola divergence. Nah, ini kan sekarang udah mulai sebenarnya lumayan kebentuk nih. Kalau kita lihat ini kan mulai naik, ini masih naik, sedangkan harganya masih rata. Nah, jadi sarannya adalah kita bisa jaga di 102 untuk yang mengambil posisi di bawah 102 langsung cabut. Oke, jadi ya overall selama 1 minggu kita masih minus 1,04% di tengah IHSG yang koreksi. Oke, untuk minggu depan ada 5 saham lagi. Yang pertama ada ADMR. Nah, kita melihat ADMR di time frame 4 jam ada sebuah pola divergence di mana ini udah mulai konfirmasi, kita melihat candle hijaunya muncul. RSI naik, MACD juga naik. Oke. Ya, kita spekulasi dengan entry di 13.70 sampai dengan 13.95. CL di 13.60, jadi jangan sampai dia bikin sebuah lower low. Kalau bikin lower low kita cabut terlebih dahulu. Ya, jadi kalau di sini kita CL 13.60 ya 2,48%. TP1 kita insert di atas ini 14.50 dan TP2 di 15.15. 14.50 dan 15.15. Oke, yang kedua ada INKP. Nah, INKP juga cenderung mirip polanya ya. Kita merhatiin INKP sekarang ini udah mulai koreksi dan ini udah mulai nge-base. Momentum juga udah mulai naik. Ya, jadi sama juga ada divergence. Nah, kita perhatiin yang menarik adalah ketika ntar MACD-nya bisa mulai berpotongan ke atas. Ini kan masih belum berpotongan nih. Ya kan, ketika garis biru udah di atas garis oranye, ini kecenderungannya bakal menarik. Jadi sama kita jaga jangan sampai bentuk sebuah lower low, jaga di 7850. Kita entry di 7900 sampai dengan 8025. CL 7700. Oke, 7700 ya masih sekitar 4%. TP1. Nah, kita insert ini sebuah support yang kemarin menjadi sebuah resistance sekarang ya. Kita lihat di sini ada sebuah resistance 8325 dan TP2-nya kita insert di 8675. Nah, untuk INKP karena risk and reward-nya nggak sebanding 1:1, akan lebih baik jika bisa kita entry di level agak bawah. Jadi kan entry 7850 sampai 8025. Kalau bisa kita entry 7900 atau bahkan di level 7950 itu akan menjadi lebih menarik. Yang ketiga ada PTBA. Nah, seperti yang tadi gue bilang, saham-saham energi kemungkinan besar lebih menarik sekarang dibanding yang berbasis metal-metalan. Kita juga melihat kita juga melihat PTBA break resistance 3570 dengan volume yang bagus. Kita perhatiin saham-saham batu bara lain, Adaro juga mulai menarik, Indika juga mulai menarik. Masih sideways ya, sideways-nya juga lumayan lama, momentumnya masih naik, MACD masih naik. Jadi kita menginter di PTBA di mana PTBA udah break resistance, kita ambil di 3570 sampai dengan 3660. Oke. CL kalau misalnya break 3570 jangan sampai bikin lower low, kita CL di 3500. Dengan TP1 kita enter di sini ada sebuah resistance kuat 3820.
Ya, 3820 resisten kuat, dan TP2 kita ngincer gapnya ini ketutup 3960. Oke, yang keempat ada saham Telkom. Nah, Telkom sendiri juga lumayan menarik. Kita perhatiin Telkom ini kalau considernya sekarang menjadi sebuah uptrend ya, dimana ini kita lihatnya ya, high dari low ke high, terus dari high bentuk higher low. Nah, ini break lagi jadi bentuk higher high. Nah, kemungkinan besar bisa ngetes ke level 4280 kita harapkan. Oke, EMA20 juga ada di break. Ini juga menjadi sebuah running gap ya. Jadi ya lumayan menarik, dengan volumenya yang terus bertambah masih bisa naik. Oke, kita gambarkan Fibonacci-nya untuk Telkom. Oke, kita bisa ngincer Telkom di level, coba kita lihat ya, kalau dia turun sampai ke EMA20 4,6% ya, lumayan menarik ya. 3850 sampai dengan 4040 dengan CL di 3830 ya. TP ya, kita incer di resisten kemarin ya, 4280 ini resisten. Dan TP2 kita incer di 4460, 4280 dan 4460. Oke, alternatif lain kalian bisa mengambil Telkom Waran ya. Tapi yang lebih menarik yang dari RHB, di mana ini resisten kuat atau 90. Ini kan kita udah pada punya posisi harusnya di bawah yang nasabah. Karena kan kita selalu ngincer warannya Telkom dari kemarin. Nah, nanti 190 kita bisa mengambil posisi untuk jual. Nah, sedangkan kalau waran terstruktur dari ZP, ya ini cenderung kurang menarik di harga 700-an. Ini kan di harganya 100-an, jadi lebih menarik. Yang terakhir, saham yang masih baru IPO, penjual alkohol, wine. Nah, kita perhatiin wine sendiri, ada support kuat di sini, 304, di mana 304-nya dari kemarin mantul terus, nggak berhasil di break, kelihatan banget 304 dijagain. Untuk posisi yang long risk, yang risknya lebih gede, yang high risk, bisa jaga di 304. Cuman untuk kita fast trading ya, kita cepat trading, kita ngambil posisi momentum dia break resistant, kita jagain di level 316 ya. Kita entry 316 sampai dengan 328. CL 312. Ya, 312 CL, TP1. Nah, kita enter di sini ini bisa 342 dan TP2 di 358. Oke. Jadi untuk minggu depan ada 5 saham. Yang pertama ADMR, kedua INKP, ketiga PTBA, keempat Telkom, dan kelima Wine. Oke. Sip. Gitu aja untuk minggu ini, dan for announcement aja, mulai bulan depan kelas pemula akan kita mulai. Ya, kelas pemula akan kita mulai. Topik pertama bakal bermulai dari fundamental. Jadi fundamental ini bakal kita bahas mengenai dasar-dasar dari fundamental saham. Terus juga kita bakal memulai JUC 2 AO243 yang bagian prioritas, dimana prioritas ini sebenarnya lebih ke arah buat orang-orang yang nasabah-nasabah yang jarang trading ya, fokusnya lebih ke arah swing yang lebih hold lebih panjang. Nah, di sana insight-nya bakal lebih jarang tapi lebih yang high conviction anggapannya gitu. Terus juga di awal bulan Maret kita bakal memulai program investasi setiap bulan. Jadi di mana setiap bulan ini untuk nasabah free ya. Untuk yang luar nasabah silakan join ke RigiPay. Nah, di sini kita bakal menabung saham setiap bulan ya di nominal 5 sampai 10 juta. Ya, jadi atau misalnya kalau ada nominal lebih rendah juga nggak masalah. Kita bakal memberikan sebuah saham yang bakal kita hold lebih panjang dengan mengincar sebuah dividen. Ya, jadi anggapannya investasi jangka panjang. Jadi kalau kalian ada dana lebih, misalnya disimpan buat anggapannya dana nikah, atau misalnya buat dana jalan-jalan, misalnya rencana jalan-jalan setahun ke depan. Nah, untuk sementara bisa kita investasikan ke sana. Oke, gitu aja untuk minggu ini. Terima kasih.